Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa na'am alaihi wa iman Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina syafi'ina Muhammad khairul khalqillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk bisa duduk di majelis mengkaji tentang ilmu hikmah. Mengkaji tentang ilmu hikmah. Hanya tujuan sampai datang ke sini, kemarin waktu rapat ditanya tujuannya ilmu agama atau ilmu hikmah. Yang ada ilmu hikmah apa ilmu agama cuma berapa anak? 4. Ya 4 atau 3 mas? 4. Yang lain semua ilmu hikmah. Nah sebelum mau pelajari ilmu hikmah sama harus tahu dulu. Ya, jadi semuanya untuk mencapai tujuan itu ada syarat-syaratnya. Kita mau naik tangga itu harus capek dulu, harus selangkah demi selangkah. Nggak bisa tiba-tiba langsung ke atas. Ilmu hikmah itu apa? Kok banyak yang tertarik? Terkadang tertarik belajar ilmu hikmah tapi nggak ngerti. Nggak ngerti ilmu hikmah itu apa? Kayak sakti, ya, bisa mengobati orang sembuh. Nah untuk mencapai derajat ahli hikmah, nanti dia tahu, oh apa yang harus saya lakukan begitu. Banyak orang yang katakan hikmah dan tasawuf itu sama, padahal perbedaannya sangat jauh. Nah kalau ngaji sama saya, ajak mikir, saya akan mikir. Siapa yang tahu perbedaannya ilmu tasawuf dan ilmu hikmah? Ini masih dibagi-bagi bermacam-macam. Nanti bagian ini pengertiannya jawabannya gimana? Coba yang tahu apa sih tasawuf dulu? Tasawuf. Hafid tahu nggak tasawuf itu apa? Pengertiannya? Secara bahasa? Nggak tahu. Nah ini ketuanya coba. Mas Samsul, apa sih tasawuf itu? Nggak tahu juga. Yusuf, apa yang kamu ketahui tentang tasawuf? Orang ahli hikmah itu harus ngerti apa itu tasawuf, apa itu hikmah. Riko tahu tasawuf? Nah, tahu mau doa siapa? Ngerti? Siapa yang tahu perbedaan antara ilmu hikmah dan tasawuf? Kita jelaskan tasawuf dulu. Banyak orang yang mengatakan sama, padahal perbedaannya sangat jauh. Tasawuf itu orang untuk mempelajari tasawuf itu harus melewati yang namanya syariat dan thariqah. Apa? Syariat dan thariqah. ST, syariat thariqah. Paham sampai sini? Ada yang tahu syariat apa? Thariqah apa? Ngerti nggak? Ayo jelaskan. Ini syariat itu thariqah apa? Menurut kamu? Orang yang melakukan yang sholat itu waktu semester sholat berjalan yang menuju kepada Tuhan. Kamu apa? Syariat sama thariqah? I don't know. Ayo, nggak tahu jangan dulu deh. Lupa. Orang untuk mencapai derajat tasawuf ini harus melewati amal perbuatan, ya, harus melewati apa? Amal dan perbuatan, dan nggak bisa lepas dengan yang namanya iman. Nggak bisa lepas yang namanya iman. Nah untuk mencapai derajat tasawuf ini sampai itu harus melakukan perbuatan, dilihat dari perbuatannya, syariatnya, akhlak dan adab. Orang yang ahli tasawuf, orang itu berakhlak, orang itu beradab. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Kenapa Nabi itu yang pertama itu menjelaskan tentang akhlak. Jadi rahasia sangat penting di sini. Ini masih belum bahas hikmah ya, masih membahas tasawuf. Masih membahas tasawuf. Orang yang ahli hikmah pasti mengerti tasawuf. Kurang jelas? Oh, kurang jelas. Tapi tulisannya jelas ya? Tulisannya. Ini untuk umum, nggak apa-apa, untuk umum pengertian saja. Saya ingin nanya dulu sebelum dijelaskan. Saya berpikir dulu. Ini ngaji cara filsafat. Ngaji cara filsafat. Mas Darsono, menurut sampean orang yang ahli tasawuf itu seperti apa? Ini Mas Darsono mana? Ada enggak? Enggak ada, enggak ikut. Boleh sambel, dari tasawuf. Dari sambel tasawuf.
Siapa namanya? Namanya siapa? Ilham. Coba menurut kamu orang yang tasawuf jelaskan seperti apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Siapa yang paling bagus ya? Harus cerdas ya, kudu cerdas. Berpikir sebisa mungkin. Wah, menurut saya seperti ini. Ya, harus pintar ngomong ya. Iya, harus pintar ngomong dia. Ya. Mas. Itu. Jelaskan tentang tasawuf. Orang itu nggak bisa langsung ujung-ujung ahli tasawuf sebelum ahli syariat. Nggak bisa, nggak ada ceritanya. Tiba-tiba langsung ujung-ujung atau rekod, ujung-ujung langsung dikatakan tasawufnya tinggi. Nggak bisa sebelum dia ahli syariat. Jadi patokan pertama ini di tesnya. Seperti yang disampaikan guru kita tadi, dilihat sholatnya bagus tak, lainnya sholatnya bagus tak, baca Qurannya bagus tak, itu kan syariat. Kalau sholatnya aja nggak bisa, gimana mau disebut orang ahli tasawuf? Iya nggak? Kalau sholatnya aja nggak bisa, nggak ada tumaninahnya, bingung. Gimana mau jadi orang ahli tasawuf? Itu syarat-syaratnya. Syarat untuk jadi orang ahli tasawuf itu harus melewati ini dulu. Perhatikan, syaratnya bagus. Itu secara otomatis nanti naik kepada rekor. Kalau sudah ke rekor ini nanti naik lagi. Akhlak dan adab. Kenapa Nabi menyebutkan inna babu ismul ilham lima makariman akhlak? Karena pentingnya akhlak dan adab itu sangat bobot untuk mencapai tanda tasawuf. Tapi kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak mungkin menjadi orang ahli tasawuf. Muskil. Jelas ya. Orang yang ahli tasawuf untuk ke ranah hikmah ini sangat mudah. Tapi kalau sama mau ke hikmah tapi nggak ngerti tasawuf, susah. Karena nanti masih lahir lagi. Di hikmah ini bisa mencapai lagi namanya karomah. Karomah. Itu nanti kita jelaskan karomah. Dari sini dulu, dari tasawuf. Perbedaan ilmu hikmah dan tasawuf ini sangat jauh. Tapi untuk mencapai hikmah, kalau sudah menguasai tasawuf mudah sekali. Kalau sama tiba-tiba mau ke hikmah, ini nggak ngerti di sini, tidak mengerti dan tidak memahami, bahkan tidak pernah mencapai derajat tasawuf, muskil untuk ke hikmah. Makanya harus kita balik di tasawuf dulu. Ini harus paham. Syarat-syarat untuk mencapai derajat tasawuf apa tadi? S ini? Syariat. Nah, syariat. Ayo syariatnya. Sama kalau dari ahli hikmah, tapi mereka belum dibayar, kan bisa. Akhlak tidak ada, adabnya nggak ada, juga nggak akan bisa. Jadi dalam akhlak dan adab ini menyimpan ribuan rahasia. Bahkan ada ulama yang mengatakan antara ilmu dan adab pilih mana. Nah, jadi kita mempelajari tentang pembahasan ilmu dan adab. Jadi saking pentingnya rahasia di balik rahasia adalah ilmu dan adab ini. Meliputi perbuatan dan lain sebagainya, ya, amal, perbuatan, iman. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tasawuf dulu sebelum ke hikmah. Tulisnya jelas ya? Jelas di situ ya. Ada pertanyaan satu dulu sebelum ke media. Suaranya mantul. Tadi nggak usah pakai ini ya. Kalau suara gini jelas nggak? Kalau nggak pakai mic. Ayo mungkin nanti ada yang mau tanya. Sama tujuan pengen belajar ilmu hikmah. Tapi nggak ngerti, jadi harus ngerti dulu sebelum praktek. Kan ini teori. Nanti praktek kita dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Sebelum kita bahas ke hikmah, tasawuf dulu. Langkah untuk ke hikmah tasawuf. Karena perbedaan ilmu hikmah dan tasawuf itu jauh. Banyak yang mengatakan orang yang nggak ngerti ya. Orang yang nggak ngerti, kadang orang itu juga di pesantren karena nggak ngerti. Menyamakan antara hikmah dan tasawuf. Padahal perbedaannya jadinya jauh. Ya. Ayo yang tanyakan. Ya silakan. Pertanyaan saya yang ini, akhlak sama adab. Akhlak sama adab kan sama, kok dan bukan salah satunya aja yang ditulis kok akhlak dan adab. Perbedaan akhlak sama adab di mana? Akhlak sama adab sebenarnya cuma di situ perbedaannya tulisan aja. Kalau akhlak ada kata, Singkat. ya itu terserah gue dong. Mau tulis apa? Akhlak dan adab sama saja. Ya, enggak hapus. Enggak ada penghapusnya. Sama tanya akhlak dan adab. Saya mau jawab. Sebelumnya jawab. Mas Binis mungkin belum jawab pastinya. Tanya tadi perbedaan akhlak dan apa? Akhlak dan adab. Kenapa kok nggak ditulis akhlak aja tuh adab aja kok ada dannya? Mas Binis mungkin mau jawab sebelumnya jawab. Enggak, mau jawab.
Nah, jawab. Pertanyaannya panjang sampai. Apakah akhlak dan adab ini sama 100% atau ada perbedaan? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kalau akhlak lebih berorientasi pada pemikiran, kalau adab lebih ke tingkah laku. Itu ya. Kalau akhlak lebih berorientasi kepada Pemikiran atau hati. hati. Kalau adab kepada tingkah laku. Buat. Itu yang jawab satu. Ada lagi yang mau jawab? Kenapa di sini? Tadi sama harus nudon sama saya. Kenapa saya nulisnya kok akhlak dan adab? Akhlak dan adab kalau saya tulis akhlak saja kritis. Ya, orang yang ahli filsafat itu harus kritis. Kenapa nggak saya tulis akhlak saja atau adab saja? Kenapa kok saya tulis akhlak dan adab? Pasti ada maksud di sini. Ada yang mau jawab lagi? Katanya Mas apa namanya? Fajar. Mas Fajar akhlak lebih berorientasi pada pemikiran, tapi adab pada tingkah laku. Ayo yang jawab. Sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih ini, cuma untuk pemahaman saja. Ada nggak ngerti akhlak? Saya tulis adab. Ada nggak ngerti adab? Saya tulis akhlak. Ayo, ada yang menjawab? Definisi akhlak dan adab mungkin lebih akhlaknya lebih mencakup umum, kalau adab lebih. Kalau menurut saya akhlak ini mencakup suatu sifat yang umum. Nanti dibagi lagi, ada akhlaknya apa saja, ada beradab, harus sopan santun, harus lemah lembut dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya. Beradab digambarkan seperti dengan orang tua harus hormat, kalau ketemu menundukkan pandangan jadinya atau mencium tangan, itu juga beradab. Kakinya itu di depan orang lebih tua harus bersila jadinya. Itu ada apa akhlak? Ada. Misalkan kopiah ini saya lepas, kopiah saya lepas, saya ganti penghapus untuk menggantikan kopiah. Ini akhlak atau adab? Adab. Akhlak. Tahu kopi saya taruh di kepala. Akhlak atau adab? Akhlak. Akhlak. Beda. Enggak ada akhlak, ada adab. Itu enggak bingung kan? Ada akhlak, ada adab. Sudahlah, nggak usah diperpanjang urusan ini ya. Yang penting paham akhlak dan adab. Nanti kalau saya tulis, saya mau nulis akhlak, adab, perbuatan, tingkah laku, malah panjangan. Mau tulis semua. Perilaku, tingkah laku saya tulis mau panjangan. Akhlak kepada Allah, misalkan. Ini bahasa akhlak. Akhlak kepada Allah ada nggak? Ada ya. Akhlaknya kepada Allah. Anda mau sholat? Anda mau sholat pakai sempak saja. Ada akhlak, nggak berakhlak, nggak beradab. Berakhlak. Nah, ada akhlak. Anda mau sholat, ada tulisannya kaosnya di belakang yang besar slip knot gitu. Yang semua jamaahnya di belakang membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, slip knot. Gak ada adab, gak ada akhlak. Akhlak. Ya. Orang yang ada tasawuf, jadi harus pintar mendefinisikan syariatnya, harus paham dulu sama dia syariat itu seperti apa, orang seperti apa, nanti akhlak, adab, iman seperti apa. Ini belum membahas hakikat ya. Hakikat belum kita bahas di sini. Karena masuk ranahnya hakikat nanti di hikmah dan makrifat ini di sini sampai kepada karomah. Yang kita bahas selalu cuma S dan T-nya misalnya. Syariat dan tarekot. Yang kedua Allah menciptakan ilmu dan 4. Syariat, tarekot, hakikat, makrifat. Lah untuk hakikat dan makrifatnya di sini kita bahas itu. Sampai sini paham enggak? Kalau nggak ada yang pada muskil bisa nyatakan. Andri paham Andri? Ya takut kalau nggak paham. Mana yang nggak paham? Yang mana? Syariat. Jadi syariat itu ya sing dibahas tadi ya. Syariat itu perbuatan. Jawab dulu Santi dulu jawab. Mungkin ada bahasa yang pas. Oh ya. Coba harus jawab. Yang coba. Apa yang tertulis dan harus diragukan syariat? Apa yang tertulis? Ditulis di mana? Al-Quran. Al-Quran. Jawaban aja. Hadis. Sunnah. Nah, itu syariat. Insya Allah. Orang baru itu. Ada lagi yang mau jawab tentang syariat? Simpas. Syariat itu segala perintah dari Allah untuk umat Islam yang diturunkan lewat Nabi Muhammad dan segala larangannya.
Yang wajib apa yang sunnah? Apakah yang sunnah termasuk syariat? Termasuk syariat. Ada yang membantah jawabannya Mas Finis? Tak kasih hadiah. Kritis kan loh, Rek. Oh salah jawabannya harus begini lah gitu. Bukan gitu ya ini. Kurang benar kan salah, tapi kurang benar. Kurang benar ya? Benar kan? Intinya gini. Kita keluar itu. Apa siap-siap untuk membahas. Intinya gini aja, gampangannya gini aja lama. Masalah syariat aja. Yang kita lakukan setiap hari seperti sholat itu syariat. Seperti haram, makruh, mubah, itu sunnah itu syariat semua itu ya. Itu bukan perintahnya Allah. Pengertian. Jadi intinya dulu itu sudah itulah kurang lebihnya masalah DPA, masalah syariat itu ya. Kalau masalah syariat lah. Sunnah, makruh, mubah, wajib itu syariat. Itu syariat ya. Itu syariat. Terus diterima nggak jawabannya? Dibantah nggak? Cukup gitu aja atau mau ditambahkan? Atau kurang tepat lagi? Tepat, karena tadi saya kaya bilang. Harus paham betul Saya saya. menambahkan Gus. Menambahkan. Tadi nggak bantah ya. Cuma menambahkan aja ya. Menambahkan aja, memperjelas. Memperjelas. Ada lagi syariat sudah cukup gitu aja sampai situ. Harus betul paham syariat karena harus diterapkan. Ini pertama kali nggak bisa ujuk-ujuk ini ditinggal dihapus. Nggak mau syariat lah berat, nggak bisa. Ya nggak bisa. Perkara yang sepele saja, misalkan ada suara adzan gitu, suara adzan kita langsung sholat. Sholat bersama, bagus nggak? Bagus. Terus ada lagi orang dengan suara adzan, hati-hati aja deh, ketika kegiatan. Saya pernah kumpul bersama teman-teman di FPI itu ya, walaupun ketika orasi panas-panas ya, itu terdengar suara adzan, mereka tanpa diperintah langsung ke masjid ambil air wudhu. Bagus nggak? Bagus. Dan ada lagi ormas, nggak saya sebutkan namanya. Ketika ada acara di lapangan, ketika adzan nyantai-nyantai, malah makan-makan dulu sampai waktunya asar, kemudian duhurnya hilang. Bagus nggak? Bagus ya. Itu cara syariat. Cara syariat kita pandang. Itu hal yang sepele saja. Cara sepele saja. Itu ya, paham ya? Hal-hal yang sepele saja. Ada yang mau tanyakan? Jadi sesuatu perintah Allah sekecil apapun, kalau dilakukan maka indah dipandang, sejuk dalam lingkungan, itu namanya syariat. Nah, hal yang nampak kasat mata, bukan yang goib ya, yang nampak kasat mata, namanya syariat. Yang nampak kasat mata perbuatan yang positif, itu aja. Perbuatan yang positif, termasuk ubudiah, muamalah juga. Paham tak ubudiah muamalah? Sampai sini paham ya syariat ya? Ini syariat, ya apa? Nah kalau misalnya itu karena tanggung jawab pekerjaan gimana? Mana arinya? Misalkan kita dengan Dibawa ke kamar aja bu. Ya tidur. teman Pak Rafi. Lagi sakit menurut saya. Iya. Ayo dok, ke kamar aja, ya. Nanti kalau nggak ke kamar terjegulkan jeding kamu. Ayo. Kalau nggak ke kamar diem. Ngomong, tai lagi jegulkan jeding. Langsung. Ayo. Tanpa sila. Bohong lagi belajar. Ayo, kalau belajar diem ya, belajar diem. Apa tadi? Kamu tanya apa? Kalau misalkan ada dengar suara adzan, tapi nggak bisa langsung berjamaah karena ada tanggung jawab pekerjaan, gimana? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Terus pekerjaannya dilihat dulu, pekerjaannya seperti apa? Acul. Guru. Jangan nyangkul tapi jauh. Jangan nyangkul tapi jauh pulangnya kan harus jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu. Sudah diperkirakan belum? Orang yang menjaga sholatnya, ya, orang yang menjaga sholatnya itu sudah diperkirakan. Oh, menjaga jauh dan diperkirakan. Bahkan sholat di tempat. Jadi dalam sholat itu ada rahasia juga. Nanti kalau kita bahas ya panjang juga. Sholat itu ada rahasia sangat besar. Kalau orang itu sholatnya baik, semua urusannya baik. Oh, yang tanya malah iya begitu dipikirkan. Ada-ada. Yang lain ada yang bawah, yang bawah. Yang lain dibantu yang lain. Jeding. Konsentrasinya buyar ya. Nanti kalau bahasa itu oke. Ada ahlinya sendiri. Adiknya Mas Binis tadi. Kalau Anda ingin sempurna sebelum melangkah ke tasawuf kelima, maka syariat diperbaiki. Ya, belajar ngaji makanya ya. Pengen ahli hikmah tapi enggak syariat enggak iso Kak. Percuma enggak kan bisa susah sampe. Andai kan bisa pun enggak pakai umum. Andai kan bisa ke hikmah, itu susah, butuh waktu bertahun-tahun kalau syariatnya sangat belum sempurna.
Jadi semua hukum yang diatur dalam fikih itu harus Anda pelajari. Sampai sini jelas. Untuk mencapai ilmu, Anda harus melewati tasawuf, harus melewati ini itu. Dan pertama, tangga pertama yang harus diinjak ini adalah syariat. Jelas ya? Syariat semua yang sudah diatur dalam fikih itu namanya syariat. Itu aja wes, nggak usah lupa untuk kelamaan tadi. Yang ada di fikih itu namanya syariat. Sampai sini paham ya? Kalau Anda ingin mempelajari tentang syariat secara sempurna, maka harus ngaji yang namanya fikih. Understand? Waktu bisa dua fikih. Nggak bisa masuk ke hikmah atau fikihnya nggak bisa ya. Andai pun bisa, tapi butuh waktu yang bertahun-tahun harus kursus, malah makin lama. Itu. Dan juga ini juga penting. Ini paling penting ya. Ini juga penting, akhlak dan adab harus bisa menempatkan diri. Kalau di kepala yang bagus ya kopiah, jangan pegang kopi. Nggak boleh menghapus. Harus bisa menempatkan akhlak kepada Allah seperti apa, akhlak kepada orang tua seperti apa, akhlak kepada guru seperti apa. Itu harus tahu. Ya, gimana caranya kalau nggak ngaji nggak tahu. Gimana mau ke hikmah, gimana mau ke tasawuf, akhlak dan adab saya nggak tahu. Gimana akhlak kepada Allah nggak ngerti. Sholat pakai slip kunop, sholat pakai celana pendek. Padahal di dalam fikih dianjurkan seperti itu. Jadi jelas nih. Kalau sampai ke pingin ahli hikmah, jadi harus mempelajari syariat, harus mempelajari akhlak dan adab. Berarti yang ngaji. Balik mana yang ngaji? Balik mana kepada ngaji. Makanya Allah selalu memuliakan orang yang alim, orang yang berilmu. Sampai ada hadis orang berilmu fardhatun minallah di utlubul ilma walau saking pentingnya tentang ilmu. Jadi tidak boleh menyepelekan ilmu. Terus kalau ngaji deh, sekarang tahun, terus tahun mondok yang tahun akhirnya tidak ngaji. Ngaji ini malah dipakai malas. Ngaji ini fakul mungkin malas. Gimana mau mendapatkan keberkahan? Ya, kalau lima itu yang penting keberkahan. Inilah nanti dibahas lima ini dulu. Sampai sini paham tidak? Ada yang ditanyakan? Jangan perlu muskilah. Silakan. Kenapa Anda ketawa-ketawa? Lagi. Bukan iman itu termasuk syariat juga. Iman Nampak enggak? kan ada di fikih juga. Kan ada di fikih juga karena jenengan tadi semuanya yang ada di fikih itu termasuk syariat. Ya. Kalau iman itu termasuk syariat juga. Kita akan bahas iman nanti ini dulu. Oh iya, ya kalau kita jawab. Ada yang mau jawab? Tidak mau jawab? Adanya ngerti coba. Iman apakah bagian dari syariat? Ya itu ya pertanyaannya ya. Mas Billy mau jawab? Ya, Iya. ya, Hah? ya. Kenapa? Karena syariat itu adalah aturan dan hukum Islam yang harus dilakukan seorang muslim. Dan salah satunya adalah iman. Iman ya. Allah nggak nampak. Allah nampak nggak? Ya. Tahu nggak wujudnya Allah? Ya. Kan kita nggak tahu ya. Surga neraka gaib nggak? Gaib. Berarti Allah memerintahkan sholat. Allah memerintahkan sholat nanti balasannya surga. Kalau kita nggak punya iman mau nggak jalankan sholat? Nggak mau kan? Karena nggak ada kepercayaan di situ. Karena nggak nampak. Allah nggak tahu kok. Ngapain saya sholat? Nah, tadi ateis juga sama. Ngapain saya sholat? Allah nggak nampak. Malaikat nggak nampak, yang nyata perbuatan nggak nampak. Ya kalau saya dibohongi, kalau ini bohong gimana? Nah, ya. Intinya ini dulu. Iman bagian daripada syariat. Jadi orang itu untuk melakukan sesuatu hal itu kan harus ada cinta, harus ada percaya. Itu. Ya itu yang salah pertama. Harus ada kepercayaan, harus ada iman. Kalau sudah iman, berarti nanti merembetnya itu kan kepada perbuatan. Al-iman yazidu wa yanqus. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bisa bertambah, berbentuk seperti manusia. Istiqomah, melakukan hal yang baik, sebagai ajak akas lah. Tapi ada kalanya iman itu pas yanqus, berkurang, berbentuk seperti manusia. Diajak sholat, malas. Terus lagi diajak ngaji, malas-malasan. Kadang mati dunia dan lain sebagainya. Nah, nanti di hikmah itu nanti. Wes paham ya? Cukup ya? Untuk menyingkat waktu. Sampai sini yang penting paham dulu. Jadi perbedaan hikmah dan tasawuf itu jauh. Tapi untuk mencapai ilmu hikmah kalau Anda menguasai tasawuf, ini sangat mudah. Butuh sangat waktunya singkat, nggak sampai setahun untuk menguasai ilmu hikmah. Saya yakin. Kita pakai logika sekarang. Belajar ilmu hikmah bisa dikatakan sempurna, itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Tapi kalau saya sudah menguasai tasawuf ini, tidak butuh waktu yang sangat lama. Misalkan katakanlah, untuk mempelajari ilmu hikmah ini sempurna 7 tahun. Tapi Anda menempuh, ini perhitungan matematika saja ya. Anda belajar tasawuf, dibutuhkan waktu 1 tahun. Misalkan. Fokus untuk tasawuf. Dibutuhkan waktu 1 tahun. Sehingga nanti di ilmu hikmah cukup hanya 7 tahun, jadi 7 bulan. Tinggal pilih yang mana? Langsung ke hikmah atau ke tasawuf dulu? Itu perhitungan matematika saya.
Nah, di situ pengalaman saya belajar itu ya. Jadi harus mempelajari tasawuf. Nah, kebanyakan 80% tasawuf ini harus sebelum mempraktekkan, jadi harus ngerti dulu. Ya, kalamnya para ulama, apa itu syariatnya seperti apa, bagaimana nanti akhlaknya, bagaimana cara untuk agar iman kita bertambah terus. Jadi istiqomah, kebaikan ibadahnya itu enteng, ringan. Kita mau sholat tahajud, kita mau sholat fardu, kita mau puasa, apa ibadah-ibadah itu mudah, ringan, itu enggak akut, malas, hilang malas. Sampai sini paham? Ada pertanyaan enggak? Sebelum pindah ke situ. Ada pertanyaan enggak? Ayo, tanya enggak? Cukup. Sekarang di hikmah. Ada yang tahu kalau di hikmah? Ada yang tahu? Tiko? Datang ke Tolipul Jana, jauh-jauh dari Sulawesi, pengen baca ilmu hikmah. Saya tanya, ilmu hikmah itu apa? Ilmu hikmah itu sakti kok, si Sofi ber. Jawab dulu, kamu bawa sepengetahuan kamu aja. Hah? Apa mas? Apa? Orang alim memang seperti itu belum gendruwo. Cukup ya. Ada yang mau jawab? Ya, jangan coba langsung jawab aja. Silakan. Mengerti ya? Hmm? Mengerti. Mengerti. Itu masalah. Ngerti apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Bahasa Jawa berarti pintas gumbruk gitu. Betul ya? Tahu sebelum terjadi. Gitu. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Kurang lebih. Berarti makrifat ya? Bukan. Apa tuh? Kalau mau jawab. Kalau menurut pemahaman saya pribadi, perbedaan hikmah sama tasawuf itu, kalau ilmu hikmah itu hanya berhubungan di satu orang di dunia aja. Kalau mati tidak ada hubungan lagi. Sedangkan kalau ilmu tasawuf itu di dunia dan di akhirat juga bisa sampai, bisa abang ada hubungan antara di dunia sampai di akhirat, sampai Ada kalimat di atas ya. Ilmu hikmah cukup di dunia saja. Salah. dan nanti Ukurannya sudah apa? Akhiratnya wafat, putus. gitu kalau pemahaman saya pribadi. Kalau menurut Ya. Mas siapa namanya? Safi. Mas Safi. Ilmu hikmah cukup di dunia. Nanti di akhirat sudah putus. Tapi kalau tasawuf sampai ke akhirat. Ada yang membantah? Mas Riko. Sama Mas Budi yang membantah. Ayo Mas Budi dulu. Mau membantah. Kenapa Mas? Karena ilmu hikmah itu bagian dari tasawuf. Karena tasawuf itu di bawahnya hikmah. Karena gini, ilmu hikmah itu didapat dari salah satu ilmu yang ada di tasawuf. Kalau itu dibedakan, kalau ilmu hikmah itu tidak ada urusan sama akhirat, itu salah. Karena pada dasarnya, contohnya begini, hikmah ini gurunya sini Gus dari ilmu hikmah itu kan bisa membantu orang dengan pengobatan atau dengan yang lain-lain. Itu kan juga nantinya juga tujuannya ke akhirat juga, amalnya, ibadahnya juga. Kalau misal gitu, terima kasih. Nah, menurut saya bukan pikiran ya. Menurut saya kurang tepat mas. Kalau ilmu hikmah itu di bawahnya tasawuf. Kenapa? Karena ada ilmu hikmah itu karena melewat dari tasawuf dulu sehingga baru ke hikmah gitu. Bukan hikmah dulu baru tasawuf gitu. Tadi salah. Maksudnya gitu. Salah ucap aja di pertama. Jadi hikmah itu salah satu ajaran dari ilmu tasawuf. Cabang. Induknya anaknya yang melahirkan. Gimana? Gimana? Loh, Anda kan yang kan dibantah sama Mas Yuki. Belum. Ya. Tak kembalikan. Katanya Mas Yuki paham kan tadi? Terus diterima enggak? Dibantah enggak? Anda harus ada dalil loh. Harus ada dalil yang sahih. Yang doif enggak apa-apa deh. Nah, hafal. Kalau hadis doif enggak apa-apa wis. Kalau enggak ada yang sahih. Gimana? Iya. Anda mengatakan tadi ilmu hikmah terputus cukup di dunia, akhirat enggak berlaku sudah kan gitu ya. Iya. Nah, Anda mengatakan seperti itu harus ada data dong. Paling enggak minimal hadis doif lah. Untuk jadi hadis saya coba. belum menghafal. Hah? Belum menghafal. Tapi ada dalilnya. Ada enggak? Tapi Dari para ulama atau dari nabi? belum tahu juga. Terus Anda mengatakan seperti itu dari mana Sebenarnya sumbernya? kalau tasawuf ini, kalau tasawuf ini kan berhubungan dengan tazkiyatun nufus atau pembersihan hati kan gitu kan tasawuf. Nah, sehingga kalau pembersihan hati itu bisa jadi nanti menjadi makrifat kepada Allah. Jadi makrifatnya itu bisa menimbulkan ilmu hikmah gitu. Jadi hikmah itu merupakan kelahir dari ilmu tasawuf gitu. Bukan hikmah itu yang melahirkan tasawuf, bukan gitu. Nggak ada yang bilang gitu. Nggak ada yang bilang hikmah itu
Itu cuma pemahaman pribadi Mas ya. Tahu. Kalau tasawuf Pribadi. salah satu ajaran tasawuf yang hikmah itu ada. Ikut dibantah. Kamu bantah Mas Yusuf mau bantah Sapi, Mas Sapi? Bantah dua-duanya. Mau bantah dua-duanya? Kalau intinya kalau menurut saya gini Gus, suatu amalan ilmu spiritual yang berupa ayat Al-Quran atau zikir atau doa, intinya itu. Terus kan, Tuhan pintar kan? Satu spiritual yang berhubungan dengan ayat Al-Quran. Yang berupa dari ayat Al-Quran, contohnya seperti doa-doa atau zikir lah atau semacamnya. Ini masuk di sini atau di sini? Hikmah Hikmah ya. Ayat, saya tulis ayat Al-Quran. Dengar aja biasa itu. Kembali lagi, ayat Al-Quran syariat enggak? Saya anjuran Nabi enggak? Terus kan cukup dulu toh. Jelaskan sama teman-teman. Sesuatu dari ayat Al-Quran cuma ngono toh. Jelas ya nih. Video ini Dimas. Jelas, Gus. Jelaskan juga ulang lagi. Ayat Al-Quran di mana? suatu amalan ilmu spiritual yang berupa dari ayat Al-Quran atau doa. Terus? Itu Contohnya seperti zikir atau amalan seperti apa ya? ayat Al-Quran, zikir, Zikir, puasa, puasa, mungkin. puasa, kumpul, dibantah kan, dibantah pakai ngomong kan. Bisa tahu saya kumpul. Ayo mana? Tulis saya. Gerakan. Sukmailan. Lagi cukup. Kalau mempelajari tasawuf harus begini, begitu. Kalau ilmu hikmah ini apa? Nanti cukup dengan tauhid. Semua orang bisa mempelajari ilmu itu, ya, tapi bisa berbahaya. Ya. Ini bisa berbahaya. Satu kata pun yang bisa berbahaya. Bisa menjadi murtad. Kalau nggak sampai ke sini dulu. Jadi dukun kok malah. Dan yang paling berbahaya tauhid itu kodamnya setan bertantu. Ayo, mau menambahkan di sini apa? Malifat. Pak tulis saya wes. Antar lah gitu. Aja sih gak wani kabeh. Terus M dok. Kalau di situ menurut saya itu harus istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah. Kan kuncinya istiqomah itu. Oke. Istiqomah tunggu bos, istiqomah apa ini? Istiqomah apa? Kumpul. Ada ulama mengatakan orang yang ahli hikmah ini lewat ayat Al-Qur'annya, lewat tirakatnya, lewat amalan-amalannya, apalah yang ada tulis ini ya, itu bisa mengobati orang sesuai syariat. Dari ayat Al-Qur'an dia bisa menjadi sakti, mengobati orang sembuh. Ini bagus enggak? Dari ayat Al-Qur'an ya, dia bisa mengobati orang sakit. Bagus enggak? Terus dari zikir, dia ngobatin orang sakit bisa sembuh, bagus enggak? Dari kungkung. Jangan capek kan nulis. Bagus enggak? Sama kita tulis saya ngomong kungkung. Ayo menambahkan di hikmah. Dan ada yang mau bertanya? Ada mau memunculkan isu silakan. Saya aja ngaji itu berpikir ya, mau suara seperti dialog. Ayo tanya obat kamu, tanya GPC. Ayo, Fek. Nah, tadi kan saya mau tanya tentang ilmu pengetahuan tasawuf. Tadi kan katanya kalau mau pengen belajar ilmu hikmah itu harus belajar tasawuf dulu. Nah, dari tasawuf kan dibagi ada 3. Nah, sebenarnya dari 3 itu kita belajar cuma 1 aja. Milih sepeda. Semisal, oke. Nah, terus kita lanjut ke hikmah. Itu apakah ilmu hikmahnya bisa masuk atau? Siapapun bisa langsung ke hikmah, dibutuhkan mental. Ya, sama nggak ngerti syariat, langsung ke hikmah. Siapapun bisa, dibutuhkan mental. Cuma yang dikhawatirkannya di sini gitu. Saat ini masalah tauhid ya, Pak. Tauhid ini kan banyak kita yang mengetahui orang yang belajar tauhid bahkan jadi itu. Untuk sampai ke derajat tauhid kita harus syariat dulu, mau nggak mau.
Iya enggak? Iya. Sama nggak kita Jumatan di Makkah? Aku Jumatan Makkah. Coba gue. Kamu bisa main paling kuat, tapi hati-hati. Kalau sampai itu ya jadi badukun nanti. Karena banyak tipuan-tipuan dari setan dan iblis nanti kalau sama cinta caranya. Nah, itu yang dilakukan. Sebelum karena itu ini dulu lah, yang sesuai ilmiah dulu. Kita kasih secara ilmiah dulu. Ada yang mau mendapatkan Mas Bidik? Ayo. Yang T belum dijelaskan, yang tarekat ini. Tarekat kan jalan. Mungkin Ya, ada- untuk menuju jalan. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya baik, kita ambil sholat aja ya, di sini misalkan ya, kayak contoh aja. Sholat aja lah yang harus kita bahas ini. Kalau orang itu sholat yang baik bisa mencegah dari perbuatan tanha anil fahsya wal munkar. Pertanyaannya, sholat yang baik yang bisa mencegah perbuatan munkar. Kalau ada orang yang sholatnya baik, orang kan sholatnya sudah istiqomah, tapi kok masih berbuat jahat, berbuat munkar, berbuat maksiat, orang tersebut sholatnya baik enggak? Itu dari Al-Quran ya. Kita percaya nggak Al-Quran? Siapa yang nggak percaya dengan Al-Quran? Nah, ini kita bacakan. Semua iman ya sama Al-Quran ya. Sepakat ya. Anil fahsya wal munkar. Tanha anil fahsya wal munkar. Yang sholatnya baik bisa mencegah dari perbuatan munkar, dolala, sayiat, munkar dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, ada orang sholat sudah dia merasa sholatnya sudah bagus, tapi masih perbuatannya masih maksiat. Orang tersebut sholatnya baik nggak? Nggak baik. Berarti kalau masih senang maksiat, masih senang perbuatan munkar, dolalah, sayiat, berarti orang tersebut sholatnya belum baik. Untuk mencapai derajat jalan yang bagus, syariatnya berarti harus bagus dulu. Nanti kalau sholatnya sudah bagus kan ada jalan. Baru Allah ya khuluqu an-nur. Baru Allah kasih jalan. Sebelum sholatnya Anda nggak bagus, apa syariat kita bahas sholatnya aja dulu ya. Sholatnya banyak. Kalau fikihnya, apa syariatnya belum bagus, untuk dikasih jalan sama Allah itu susah. Ibarat orang kalau nggak dikasih cahaya gelap, jalannya bisa nggak? Untuk mencapai misi, tujuan yang baik, untuk mencapai kemuliaan, untuk mencapai keindahan gitu. Kita jalan gelap, tuntut untungnya, betul kan? Tapi kalau sama Allah dikasih cahaya, kita mau jalan kan enak. Oh jalannya ke sana loh, enak loh, ditujukan. Oh jalannya ke sana loh, ditonton, dibimbing sama Allah. Tapi sini masuk kan? Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Inna Allaha la yudhi'u ajral muslimin. Orang bisa masuk surga bukan karena amalnya. Ini bukan lagi di Al-Quran. Orang bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi di rahmat. Sebab rahmatnya Allah. Terus Anda mencerna ada dalil seperti itu di Al-Quran. Oh berarti kalau orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi di rahmat, sebab rahmatnya Allah. Terus Anda nggak belum sholat sekarang. Terus nggak sholat guys. Minta di rahmat Gusti Allah. Gimana tuh Pak? Dari Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Inna Allaha la yudhi'u ajral muslimin. Orang bisa masuk surga itu bukan karena amal, tapi sebab rahmat. Di rahmat. Terus Anda nggak belum sholat. Bener nggak? Kayak gitu yuk. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi di rahmat, sebab rahmat Allah. Terus Anda nggak belum sholat. Bener nggak kayak gitu? Salah toh. Kalau Anda pengen dapat jalan yang bagus, berarti harus berbuat baik. Syaratnya harus baik. Kalau dasarnya baik, maka dapat rahmat. Kalau sudah dapat rahmat, berarti jalannya dikasih senter tadi. Ya kan? Paham ya? Masuk enggak? Sudah ada pertanyaan lagi? Sekarang pertanyaannya saya terakhir. Anda mau tetap fokus ke al-hikmah atau mau ngaji dulu? Kemarin kenapa nggak ngaco? Dimilih satu-satu. Harus pilih satu-satu. Mumet nanti kalau kesana di al-hikmah. Nggak cukup orang al-hikmah melihat genderuwo aja sudah al-hikmah, nggak bisa. Ya, tadi dukun nanti kayak kiai, Habib tadi melihat genderuwo, melihat pocong. Oh kamu ada pocongnya pasien, tak ambilnya. Tadi sama nggak sholat, terus nggak? Ahli hikmah atau ahli dukun? Ahli iblis ini. Subhanallah. Nah, hati-hati. Anda sakti di sini. Ada orang-orang tetangga ya di atas sana. Dia paling kaya waktu itu. Nggak ada yang berani deketin dia. Ngelok nggak? Rasanya nggak langsung aja. Menghina nggak berani. Apa bahasa Indonesia rasanya apa itu? Gunjing nggak berani. Gibah sama dia nggak ada berani. Kenapa? Dia gibah, besoknya sakit.
Dan dia setiap menyembuhkan orang pasti langsung sembuh. Nggak ada ciptaan satupun yang nggak sembuh. Hebat nggak? Hebat. Nggak ada yang berani sama dia. Pandang matanya nggak berani. Kalau ada yang memberontak sama dia, besok mati sudah. Paling kaya, anaknya 4. Suatu saat ketika bapak ini berpesan, anakku, jangan sampai ada satupun yang masuk ke kamarku. Kalau aku mati, matilah orang tersebut, meninggal dunia. Kuburannya masih ada. Nanti ajak siapa yang bisa kebuka cakranya aja. Kuburannya masih ada sampai saat ini. Orang itu mati, singkat cerita. Kemudian dapat 1000 harinya, dapat 100 harinya, 1000 harinya. Kadang berani masuk ke kamarnya. Suatu ketika kamarnya mulai kropos di rumah, pengen dibongkar, renovasi. Kemudian 3 anaknya tak ngotot mempertahankan. Jangan, nggak boleh satupun masuk, ini sudah amanah wasiat dari abah. Tapi anak yang satu ini mungkin dapat ilham ya, dapat maunah, dapat petunjuk dari Allah. Ngotot mau nerobos ke kamar bapaknya. Akhirnya debat panjangan, singkat cerita setuju masuk. Di kamar tersebut, namanya kamar ya, sudah 1000 hari kan pasti pernah, pasti nggak ingat. Itu wangi, kamarnya harum, semua dibawa. Keliling ke kamarnya harum. Kemudian ada satu tempat di situ namanya toilet. Namanya orang kaya pasti ada kamar mandi dalam lah, nggak kayak sampai kamar di sini ya. Ada kamar mandi khusus tuh ada. Dibuka dan saya itu menyaksikan dibuka. Kamar dibuka, subhanallah, di situ kececeran ayat Al-Qur'an. Itu sering saya sampaikan di YouTube. Di klosetnya campur dengan kotorannya ayat Al-Qur'an. Jadi saktinya dia bukan karena hikmah, tapi karena iblis. Zaman sekarang langsung sakti bisa, udah. Ayo kuburannya dia yang mati tadi. Tinggal Saman bangun sugesti, punya musuh siapa? Punya musuh siapa di situ? Tinggal Saman murtad. Murtad menghina lah. Ya pun murtad ya gimana? Tadi tinggal bangun sugesti, siapkan kain kafan. Misalkan musuh Saman Riko. Riko ini harus impoten. Kalau nggak saya yang nambahin, nggak akan ada yang bisa. Bangun sugesti situ. Tadi harus murtad. Di sampingnya kuburannya orang kafir. Terjadi. Kalau Anda murtad. Dan nggak ada yang mau berarti yang bisa sembuh kecuali Saman sendiri. Jadi atas maunah Allah ya. Yang di sini paham ya? Dukun yang menimpa ustaz yang menimpa dukun. Sekarang pertanyaannya begini. Saman pilih mana? Pasien kan banyak ini. Semua sembuh kalau masuk di sini. Tapi sama syaratnya harus murtad. Semua tim Gio harus murtad. Saya bisa menjamin semua sembuh nanti. Barang-barang kuburan orang kafir sekarang. Kamu PSI, iblis nanti akan menyembuhkan di situ. Hati-hati. Makanya hati-hati. Kalau iman kita di sini tasawuf ini tidak betul-betul dipelajari betul, diterapkan perbuatannya, amalnya, imannya di sini tiba-tiba tauhid, takutnya dari situ. Jadi Allah ciptakan ilmu dari 5. Irhas, mujizat, karomah, maunah, istidraj. Itu pernah ya, teman pernah nonton YouTube. Saya pernah menyampaikan itu. Jangan sampai ke istidraj. Yang nomor 5. Kalau sudah tercakrak, kita kebuka sama Allah ditunjukkan hal-hal yang gaib. Banyak loh, mereka itu yang nggak ahli hikmah, nggak ahli tasawuf, anak indigo gitu kata-kata. Ini nanti akan ada orang celaka. Benar? Sebenarnya ada orang celaka. Dia nggak pernah sholat juga yang mengucapkan itu. Banyak itu terjadi. Dia bisa menembus batas. Indigo bisa menembus batas. Karena apa? Bisikannya dari jin. Lah, jin tersebut kenapa kadang benar kadang salah? Karena jin itu kadang juga ngintip hal-hal yang gaib di langit. Ketika ngintip ada panah api dari langit. Terkadang juga dapat bocoran walaupun 50%. Maka takdir itu pun kadang jin dapat bocoran. Nah, sehingga anak indigo walaupun syariatnya dia belum mengerti, tapi bisa kabur. Sama-sama loh, ini sakti loh ya. Kita bahas kesaktian, kalau sama tujuannya sakti banyak. Ya, sakti. Pengen mondok itu harus biar sakti. Oh banyak. Sekarang sakti bisa. Banyak tujuan. Kalau sama pengen sakti caranya banyak. Anak indigo itu sudah sakti sudah tanpa belajar. Karena apa? Bisa menembus batas ruang dan waktu. Dia bisa melihat keadaan 1000 tahun yang lalu pada masa lampau di tempat ini. Oh, dulu di tempat ini ada pohon bangunan yang besar. Bisa itu orang indigo. Nanti 1000 tahun lagi bangunan ini akan di bulldozer, akan jadi tol. Bisa. Ternyata punya. Mereka bisa mengintip info-info yang ada di langit. Terkadang bisa mengintip diizinkan sama Allah. Dari siapa? Apakah dari dirinya? Bukan, dari jin. Ya, paham ya? Kayak sakti yang makanya saran saja. Ini terserah sampai sebelum ke hikmah, saya sarankan untuk dia sama ahli tasawuf. Ada pertanyaan? Silakan. Makanya saya bikin program di pondok itu ada 3 program. Yang pertama takfir, yang kedua tafakuh, yang ketiga baru hikmah.
Saya pengen itu ada kajian nggak? Oke, itu yang ada mengandung tasawufnya itu ya Fatkunuin. Nanti bisa merembet lagi. Paling nggak ngerti sama dalam kegiatan sehari itu kemudian yang muamalahnya. Kalau belum pernah sama sekali ada kelasnya kan? Mabadi dulu, mabadi oke dulu. Untuk tasawuf satu lagi ada tambahan di sini. Wudu. Orang yang ahli tasawuf pasti ahli wudu, itu pasti itu. Kenapa? Beliau orang yang tasawuf selalu menjaga zahirnya dalam keadaan suci. Jadi salahnya lebih banyak ini lebih ribet. Kalau ini cukup tauhid aja sebenarnya sudah. Ini kondisional, cukup tauhid aja. Tapi resikonya berat, akut ya. Oh lu ribet, harus wudu ini. Untuk menjaga hikmah, otomatis kalau sampai mengambil jalur ini, kita tasawuf ini, saya yakin pastikan mudah sekali hikmahnya. Mudah. Dan seseorang yang dikasih kelebihan sama Allah, murni sama Allah ya, dari Allah bukan dari jin, bukan dari setan. Nanti bisa ke sini. Apakah di zaman sekarang bisa mencapai derajat karamat? Sangat bisa. Kalau sekarang ini sudah. Cuma ini aja syarat. Wudu selalu menjaga lahiriahnya, dohirnya dari hal-hal yang najis. Kalau dia ahli wudu, mana mungkin mau maksiat? Logis enggak? Logis. Ini perlu dikaji lagi tasawufnya. Kalau dia ahli wudu, untuk sama biar semangat wudu, kan nanti harus ngaji dulu. Apa sih fadilahnya wudu? Kan harus ngaji. Ini saya cuma kasih global aja. Orang tasawuf pasti orang itu ahli wudu. Selalu menjaga dohirnya saja, syariatnya saja, dohirnya itu dari najis. Ada besar maupun hadas kecil. Fadilahnya luar biasa, makanya ngaji lebih sakti kok. Wudu. Ada pertanyaan? Betul? Silakan. Saya buat program di pondok itu, tafid, tafakuh, ngaji itu ya, agama ini. Saya pengen sama itu keluar dari situ ahli tasawuf sudah. Kalau ada ahli tasawuf, otomatis lah hati cepat mau request ilmu hikmah ini berapa hari? Nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai 1 bulan. Yang dikhawatir yang aku itu deh. Cuma satu ini toh. Orang yang ahli hikmah itu kan sebenarnya kemudian dari Allah langsung. Itu tauhidnya kan bagus. Kalau tauhidnya biru kan nanti iblis nanti. Jadi kalau sama nggak punya iman yang kuat, akhlak yang bagus, wudu, syariatnya yang bagus, kan gitu. M-nya dia apa ya tadi? Ini mesti ini. Marifat. Ada yang membantah. Siapa lagi yang jawab marifatnya? Cabang. Masuk akal nggak? Kalau masuk akal ya? Masuk akal ya? Masuk akal. Masuk akal ya? Ahli hikmah itu pasti marifat. Pasti. Pasti ya? Ada yang bantah? Mas Bini membantah? Tidak mesti. Tidak mesti? Tidak mesti kalau marifat. Kenapa alasannya? Kalau masuk marifat itu ya harus ketemu dulu, baru memesan hati dulu. Misalnya baru bisa marifat. Oh iya, ahli hikmah ini hati. Hatinya itu. Iya. Siapa yang ahli hikmah hatinya harus bersih. Baru bisa Bersih marifat gimana? hati. Nanti Mas Bambang kan jawab, orang ahli hikmah ini bisa mencapai derajat marifat. Tapi sama bantah. Bisa. Masih dibantah nggak? Bisa. Dibantah kenapa? Bisa tadi. Oh bisa. Ada dibantah lagi. Tadi benar ada bantah. Benar. Untuk mencapai derajat ilmu hikmah ini kan hatinya juga harus bersih. Kenapa? Karena ada marifat katanya. Karena itu ada tauhid di situ. Nah, ini. Karena marifat nanti ada marifat billah, marifat lillah dan marifat billah. Nyamal Mau sebenarnya. diterangkan? Yang lebih detail harus diterangkan. Iya, diterangkan ayo. Siap-siap bantah ya, bantah tak kaitan. Mana itu? Istidraj itu juga bisa marifat loh ya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Marifat kan? Marifat. Tahunya dari mana? Dari iblis, dari syirik. Sudah? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Programnya kapan dijalankan? Kemarin yang angkat tangan, yang enggak apa itu? Enggak tertarik dengan tasawuf, langsung ke hikmah, hanya 4 orang. 4 orang yang tertarik, yang lainnya langsung ke hikmah. Sekarang setelah saya kasih penjelasan sedikit aja, masih tetap langsung al hikmah atau mau ke ahli tasawuf dulu?
Hah? Nah, kalau dua-dua kan dua-duanya ya. Nanti tuh kasih Mas Bikis nanti. Mendidik sampai supaya ahli tasawuf. Gurunya bebas banget. Itu gambarannya ini luas, karena harus ngaji. Berarti ngaji dapat ini juga. Apa definisi tauhid, gimana caranya supaya takut sama Allah? Itu ada. Terus dari media mungkin ada yang tanya, Mas. Kita buka pertanyaan media. Apakah ada kaitannya ilmu hikmah dengan ahli toriko? Apa ada kaitannya ilmu hikmah? Apakah ada kaitannya ilmu hikmah dengan ahli toriko? Ahli Toriko. Ada yang mau jawab? Silakan. Nanti dulu udah jawab. Jawab Sasaki. Sebentar, belum. Oh, banyak yang nonton 1.000 orang. Nonton 1.000 orang loh. Mungkin yang nonton juga mungkin di situ ahli hikmah juga. Saya nggak tahu. 1.000 itu banyak jumlahnya. Iya. Saya jadi dalam jawab sekarang. Tapi Anda menjawab 1.000 orang itu paham, juga dapat pahala besar. Apa ada kaitannya ilmu hikmah dengan tarekat? Ayo, yang mau jawab silakan. Apa? Ya, dijelaskan. Ilmu hikmah itu kan perjalanan. Disutin sih Mas. Ilmu hikmah itu kan satu perjalanan untuk dekat sama kita. Dan tarekat sendiri artinya jalan menuju ke Tuhan. Jadi ada kaitannya. Karena dalam tahapan itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi ada berkesinambungan, ada satu kaitan antara satu dan ke yang lain. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau bantah? Kalau sudah merasa puas jawabannya dengan Mas Yudi, ya sudah nggak kita tambahkan. Gimana, Mas? Ini kita tahu. Pertanyaannya tadi dari siapa? Itu sudah dijawab sama Mas Yudi. Ada kaitannya. Bla 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 tadi. Dari Putri Atta Putra YouTuber Indonesia. Nah, cewek itu tema senjawab. Itu tadi. Ya, sok itu cewek. Apa? Tanyanya apa? Ya, itu tadi yang tanya itu. Oh, bukan. Ada yang tanya lagi Gus dari Eko Supriyatno. Assalamualaikum Gus, izin mau bertanya apakah ilmu hikmah itu berkaitan dengan yang goib saja? Apakah ilmu hikmah berkaitan dengan yang gaib saja? Kamu jawab. Ketua yang hikmah. Surga neraka gaib, Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib. Ayo. Mau jawab yang lain? Apa? Apakah ilmu hikmah itu cukup dan gaib gaib? Apa identik kepada hal yang gaib? Katanya itu ya, dijawabnya. Iya. Yang silakan. Tidak. Kumpul nggak gaib, Pak? Sama lagi. Diangkat. Spiritual. Saya yakin kalau sampai nanti itu mempelajari tasawuf, insya Allah hikmahnya sempurna. Cepatlah diangkat dari sama Allah. Insya Allah. Karena alim kan, orang alim Anda tahu sendiri kan, luar biasa dimuliakan sama Allah. Di dunia ini kan juga ada orang yang seperti ini ya. Nah, aku saja lah. Ada orang di dunia ini nggak ngerti tentang ilmu agama, tapi dia tirakannya bagus, puasanya bagus, imannya bagus. Ini ada orang lah, ahli tirakat, ahli D, tapi dia nggak ngerti ilmu agama. Ini orang ini nggak ngerti ilmu agama. Yang satunya lagi ngerti ilmu agama, alim, oke, apa saja alim oke, ahli ahli solos, ahli agama, tapi nggak sakti dia.
Status yang mana? Pilih yang mana? Ahli agama. Hah? Ini bukan membanding-bandingkan saja. Enggak untuk membaca semangat. Kan ada di dunia seperti ini kan? Dia nggak alim, tapi ahli tirakat. Yang satu dia alim, tapi nggak sakti. Nggak sakti. Lebih baik alim. Kenapa? Karena derajatnya itu di bawah Nabi langsung. Langsung ya. Iya. Kalau tirakat, Para Nabi. alis para nabi, orang ahli ilmu juga ya. Walaupun nggak sakti, dibaca umpan. Kapok ya. Sahid. Wah, sahid. Kan orang alim. Ada lagi? Tirakat. Lebih bagus mana orang yang alim sama puasa terus sampai tahun-tahun dia tirakat terus, tapi nggak ngerti agama. Alim. Bagusan berapa? Tadi baca apa? Mungkin mau nambahkan? Karena yang udah ngerti tentang agama itu mencakup dunia sama akhirat. Jangan terlena dengan apa ini? Sakti. Jangan terlena dengan sakti. Anda langsung saya buat sakti sekarang bisa. Ayo kuburan murtad langsung. Murtad. Langsung detik sudah. Kamu coba ayo. Tapi betul-betul murtad udah, jangan cuma di BB. Wah iya nggak bakalan murtad total. Langsung iblis itu langsung ngasih. Sudah nggak tahu cakran otomatis sudah. Jangan terlena semuanya. Baik pemirsa juga jangan terlena dengan sini. Saya tidak usah aja. Ridho Allah susah. Mencari ridho Allah itu ya. Hidupnya cuma satu. Keridhaan. Dengan Allah. Kita tahu mendapatkan ridho Allah kan harus ada sarana, harus ada ilmu di situ. Yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah isinya. Jadi jelas ya cukup ya. Nah sekarang tinggal sampean datang ke guru sana, apa tujuannya? Setelah ini perdana ngaji seperti ini. Ini bukan ngaji anu ya, ada ngaji bareng. Makanya saya bikin program sama Pak Yai itu ada ilmu agama. Jangan lepas ilmu agama. Kalau kita ilmu hikmah saja bikin pada bukan. Karena ada pesantrennya. Insya Allah nanti kalau kepingin punya misi kepada ahli hikmah cepat sudah, sangat cepat. Kalau Anda ingin dakwah lewat spiritual, sangat mudah nyambung sama Allah. Karena sudah hatinya bersih, karena sudah ahli tasawuf, tinggal mempelajari saja ijazah. Kalau hikmah itu cuma ijazah saja, mudah tauhid. Ada ya, ijazah baca ini nanti puasa ya, ini nanti kuntum ya, ini mudah. Nanti baca ayat Quran ini ijazah ini, itu amalkan ya, itu aja. Cuma gitu aja doang. Ada yang tanya dari YouTube, Aldo Valerido. Gus, gimana kalau belajar ilmu tauhid gurunya datangnya dari mimpi? Mimpi itu banyak macam versi. Ulama mengatakan mimpi itu banyak versinya ya. Ada yang mimpinya itu karena faktor pikiran. Ada yang mimpinya itu karena setan. Jadi tiap hari mimpi terus itu, sakti itu. Ada yang mau jawab? Jawab dulu. Ya konslet tuh. Konslet katanya. Kenapa kok konslet mas? Terangkan. Namanya kan berguru sama dalam mimpi. Dalam mimpi. Karena dalam hadisnya itu yang saya dengar dari kiai dan nabi itu kan mimpi itu kan ada dua. Ada yang itu lama atau bagus atau isyarah, tapi ada yang buruk. Alamat yang buruk kan. Jadi kalau niatnya berguru sama mimpi, ya kan konslet itu. Siapa yang tanya Aldo konslet. Konslet kata Mas Didi. Oh guru yang jelas yang alim banyak kok. Ya jangan dulu sama mimpi lah. Sedangkan yang berguru tapi nggak dijasa aja bisa konslet, apalagi lewat mimpi. Konslet kuadrat lagi. Sudah ya cukup di program agamanya di program. Terus ilmu hikmahnya kita program juga ada dua. Ilmu hikmahnya kita tahu hikmah. Jadi kan kita kasih amalan, puasa, praktek, saja. Cakra, itu aja doang gitu doang. Simple. Siapapun bisa ke hikmah. Tapi ya itu, ketika nanti sampai sudah pulang, close control dengan kita. Kalau close control kalau sudah kebuka cakra kan banyak godaan. Kalau imannya nggak kuat, nantinya nggak bisa menjaga. Nah, takutnya di situ. Imannya masih separuh. Akhlak adab nggak punya. Punya di situ nanti.
saya ingin ngajak kita berdoa kan begini ya. Contoh saja seperti Habib Soleh Amin. Beliau itu juga memiliki ilmu hikmah. Namun beliau mendapatkan ilmu hikmah itu dari tasawuf. Kemudian dari tasawuf yang beliau lakukan ibadahnya istiqomah sampai-sampai beliau tidak minta itu Allah berikan karomah. Akhirnya beliau punya ilmu hikmah. Nah, di sisi lain yang kita bahas, kita belajar tasawuf, namun nanti kita ingin belajar ilmu hikmah. Nah, saya ingin kita duduk bersama ya. Ketika kita belajar tasawuf, kemudian tujuannya itu kita berpindah ke ilmu hikmah, itu apakah sesuai yang dikatakan oleh guru kita di pondok bahwasanya orang yang belajar ilmu hikmah itu bisa mendangkalkan membuat susah hafalan, membuat otak itu jadi kurang cerdas gitu. Yang mengatakan itu kuat nggak dalilnya? Yang mengatakan guru kita. Kita siapa? Habib. Jadi yang belajar ilmu. Kalau kita, maksudnya gini, kalau kita lagi fokus mondok, belajar ilmu agama atau mendalami tasawuf fikih, kemudian dibarengi dengan ilmu hikmah, itu nanti bisa membuat kita susah untuk menghafal, buat kita susah, malas untuk mengmurojaah kayak gitu. Itu tergantung kita sebenarnya. Ya kita kalau semangat menjaga wajah. Semua ilmu itu bisa kita ambil. Kalau misalnya harus semangat itu, harus pintar bagi waktu. Sanggup nggak otaknya, tergantung itu aja. Dia di situ. Kalau untuk ilmu hikmah nanti bisa bekal itu lumayan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Takutnya nanti salah satu dari program itu nanti sampai nggak bisa fokus. Kalau sampai belum fokus ya bagus. Ya itu terserah. Nanti saya kembalikan kepada Santi, saya kembalikan kepada pengurus pondok, gimana baiknya. Seperti itu. Kalau panjenengan itu semangat dalam menuntut ilmu, pasti bisa maksimalkan program-program itu. Ya kita pun mesti ngajari guru itu sesuai dengan kemampuan, kan gitu. Ada kelas, nggak mungkin ujuk-ujuk pas waktu program ilmu hikmah di kelas 1 langsung tauhid, ya nggak mungkin. Pasti kasih amalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti puasa 3 hari ya. Diamalkan. Nanti buat wirid ya. Begitu aja. Kok cuma wirid? Bismillahirrahmanirrahim. Buat wirid sebelum subuh baca berapa kali? Puasa 3 hari. Nggak mungkin kan secara logis bisa mendangkalkan otak, kan enggak. Makanya sesuai kita pun guru melihat dulu murid itu. Anda belajar al-hikmah itu al-hikmah juga. Bagian daripada al-hikmah. Misalkan Yusuf, kamu ikut al-hikmah, ikut agama. Sudah hafal sekian hadis, ditarget oleh gurunya misalkan sehari harus hafal 40 Abu Nawawi misalkan. Sudah hafal, terus malamnya ngaji hikmah di saya, tak kasih ijazah. Oh, ini pelajaran pertama kamu hafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan setiap sebelum cukup baca sebanyak-banyaknya. Terus puasa kamu 3 hari. Terus gimana? Coba. Bisa nggak bagi waktunya? Bisa nggak maksimal di situ? Maksimal di al-hikmahnya, juga maksimal di agamanya. Sama guru agama, misalkan Asbilis guru agamanya, ditarget dalam sehari kamu hafal 40 hadis. Terus saya kasih di al-hikmah, saya ngajar, kamu harus puasa 3 hari. Ini amalannya, bismillahirrahmanirrahim. Ini perumpamaan aja ya, perumpamaan. Di kelas 1 misalkan. Nggak mungkin langsung tauhid ya, kamu nanti topo di gunung. Nggak mungkin kan? Sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya harus ada kelas, Pak. Harus ada kelas. Di agama juga ada kelas. Jadi al-hikmah pun juga melihat tadi kemampuan mereka. Gitu. Di agama ini, jangan kan juga harus musyawarah juga dengan al-hikmah tadi. Guru hikmahnya siapa? Kan harus musyawarah. Ini agamanya raportnya sekian. Nah ini hikmahnya kan juga rapor sama ini. Anak ini ilmu hikmahnya sekian. Gitu. Kalau di al-hikmah lebih dominan kepada amalan, kepada tirakat, puasa, itu aja. Sama yakin Allah lebih deh, torekot nanti mencari jalan supaya nyampe sama Allah. Pokoknya orang alim itu sering tirakat spiritual, sering melek bengi. Kuncinya satu, melek bengi dulu, nggak usah nyiksa diri dulu, harus ke gunung lah, harus puasa setahun penuh, enggak. Melek bengi tok itu aja kuncinya. Kenapa harus melek bengi?
Bahkan ulama mengatakan ketika semua orang tertidur lelap, kamu meleok, metu nang langit, tinggal akabeh. Metu nang parkiran. Ana ya Allah, bilang gitu saja. Terus lakukan itu. Saking itu bagian dari ilmu hikmah, itu rahasia loh itu. Ya, minta duduan sama Allah. Kenapa? Di saat orang tertidur lelap, zaman bangun, minta sama Allah. 7 pintu langit kan dibuka Allah. Intinya orang alim itu saya lihat pengalaman saya itu mereka itu banyak melek ilminya. Tidurnya biasanya siang sama habis sisa. Biasanya tidur jam 1 bangun sampai subuh. Baca malamnya. Cuma itu aja. Sehingga sakti nggak kaget kita. Karena saya melek ini di saat orang tertidur terlelap, dia bermunajat sama Allah. Dan dibarengi puasa. Yang membuat sakti itu puasanya. Kalau tahu ilmunya gampang Pak hikmah itu. Mudah. Saya sering melihat ini toh. Nah, sampean sekarang dapat hafalan dari ilmu agama, singkat hadis, ya apa caranya? Ngatur itu. Tinggal pinter-pinter aja, kan mainan HP terus ya. Delok di Facebook ya iso mau mentarget nanti. Bisa mentarget. Gimana terserah sama musyawarah nanti sama pengurus pondok. Ada program al-hikmahnya atau enggak terserah. Gimana enaknya aja. Gimana Mas Minis? Ya, tinggal kembali kepada kawan-kawan. Enaknya gimana? Yang penting agama itu penting. Yang penting pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita langsung menghapus al-hikmah juga nggak bisa. Karena ini sudah terkenal dengan al-hikmahnya. Masyarakat menilai pondok di sini pasti ada program al-hikmahnya. Ketika ujung-ujung al-hikmah kita hapus, pulang semua. Pasien nggak boleh lagi ke toilet sana, tutup, pulang semua. Nggak ada lagi namanya puasa-puasa, kita nggak ada lagi. Ayo ngaji terus, hafalkan hadis, hafalkan. Semua ya. Semua kan tujuannya ke sini. Kayak gue ya. Tetap kita kasih ilmu program, tapi yang jelas Pak Sofi nggak boleh dihilangkan. Jadi apa bacaan agama itu wajib. Kalau kita menyeting saja, misalkan dalam apa 60%, 40%, 70%, 70% agama, 30% hikmah atau 60, 40. Ya, berusaha sama anak-anak, kawan-kawan. Ya, Covid? Ada yang tanyakan? Menteri? Menengah ini? Ngantuk dulu jawab. Oke, cukup ya, pemirsa. Sudah sekilas tentang hikmah dan tasawuf. Nanti masalah program dari awal itu bisa diubah silakan. Kalau program dari kita itu ada tafsir, ada tafakur dan juga ada al-hikmah. Makanya kita nanti ini saya jual mobil, terus terang ya. Saya jual mobil hitam itu tujuan saya untuk apa? Untuk membangun padepokan. Untuk membangun padepokan semuanya sudah. Laku berapa itu? 100 juta lebih. Semuanya untuk padepokan. Nah, itu sama sendiri nanti yang harus bangun ya. Kita kasih duit, kasih uang, bangun. Belajar. Harus dari nol membangun saja itu harus kalian mendidik. Itu bagian daripada ilmu hikmah itu. Ya, bagian daripada hikmah. Harus membangun sendiri. Enggak boleh nyawa tukang, enggak boleh. Harus sendiri. Tirakan. Yo, lah nyawa tukang kasih teke, kalau kan sama enggak ngerti. Lah sing ngerti kasih teke enggak apa-apa. Tirakan. Langsung dimulai, duit sudah siap. Sudah laku Mas Abang kan? Nah, sudah laku. Ayo ketua hikmah besok bikin program, milad juga sudah selesai. Tinggal bangun kapal baja. 100 juta aja buat padepokan sudah bagus itu sudah. Mewah. Padepokan Wali Songo ketua nih. Ketua nih Syekh Syafi. Aduh. Padepokan Wali Songo ya, Sunan Muhammad Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Mulia itu. Gambar itu. Aku pinginnya padepokan itu MPR ya. Tadi anak noterasi gitu loh. Di samping jeronya itu ada tempat kalian tidur. Tadi terasnya itu ada punya rokokan, ngaji-ngaji, kesaktian dulu gendero itu kan enak. Nah di MPR kopi-kopi kan enak. Rumah-rumah panggung yang ada di Sunda kan bagus-bagus. Pak lihat di browsing lah nanti. Ya, ketua hikmah nanti bersama sama bapak-bapak Mas Sudi apa kalau sopo itu apa itu sama teman-teman. Bikin itu luas kan tanah di sini. Bikin yang bagus lah. Bikin perkampungan padepokan yang bagus. Saya ingin menyampaikan kayak apa ya, pondok ini kan berdiri tujuannya tidak lain dilakukan yaitu untuk
mengenalkan agama, menyebarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Kita bisa di sini, datang di sini karena di sini ada dua program studi, ada ilmu hikmah dan ada ilmu agama. Ya. Semuanya baik kalau memang tujuannya itu baik. Nah, kita boleh belajar keduanya asalkan hasil setelah kita belajar nanti itu baik. Baiknya apa? Kita semakin takwa sama Allah, kita semakin cinta sama Nabi Muhammad, kita semakin rasa kepada agama ini untuk membela agama semakin kuat. Ya, kita bahkan kalau sudah ahli hikmah, kita rela mati bersimbah darah untuk membela Allah dan membela agama Allah. Nah, itu bagus. Namun, kita harus hati-hati. Bila kita tujuannya datang ke sini belajar ilmu hikmah, belajar ilmu hikmah, namun kita malah jauh daripada agama Allah, malah ibadah kita semakin berkurang, ketaatan kita sama perintah Allah, maka itu artinya belajar ilmu hikmahnya niatnya harus dirubah. Karena ingat tujuannya kita belajar ilmu hikmah yaitu kita kembalikan untuk takwa sama Allah, bukan malah jauh daripada Allah. Ya, saya harap seperti itu. Artinya yang kita cari bukanlah sakti, bukanlah bisa begini, bukan bisa begitu, tapi tujuannya yaitu harus kita niatkan kembali kita untuk semakin kuat kita ketakwaan kita pada Allah, karena kita tahu ada dunia gaib, ada alam gaib yang Allah ciptakan dan sebagainya, untuk menarahkan keinginan kita pada Allah itu bagus. Tapi kalau sebaliknya malah melemahkan ketaatan kita pada Allah, ya maka itu artinya tidak baik. Oleh karena itu yang harus diperhatikan, kalau memang kita malah semakin lemah terhadap ketaatan kita pada Allah, maka kita harus fokus ke tasawuf dulu, jangan ke ilmu hikmah. Kita tasawuf dulu, agama yang baik dulu, sehingga kita kuat dulu keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah, baru ke ilmu hikmah. Gitu. Kalau menurut Abagir mungkin begitu. Gimana? Terserah Pak semua. Nanti kan sampai ini awal di pondok ini ya. Iya. Awal di pondok ini. Buatlah dari awal ini gimana untuk perkembangannya lebih bagus, banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Intinya kalau kami seperti itu. Gimana lebih baiknya itu aja. Sesuatu kalau dikerjakan itu baik, maka lakukan, tingkatkan. Nanti kalau anjlok, buruk, nah itu perlu kita evaluasi. Jangan musyawarah kali pengurus-pengurus bumi mungkin ada tambahan. Sudah cukup? Ya, kita tutup ya. Mudah-mudahan awal kita belajar ini, ngaji ini mendapatkan bentuk dari Allah. Amin. Insya Allah minggu ini kita di sini, saya di sini, karena Abah tadi bilang mau ke mana? Sukabumi sama Raden Temas. Berapa minggu? 1 bulan. 1 tahun. Ya, nanti kita yang ngatur. Kok mau ngatur meng? Ya, Kedah lagi. nanti mau ketemu Mas lagi. Ya, Langsung tak. tapi Belum selesai. Kapan dimulai itu pembangunan kalau bisa Senin mana? Coba biasa mumpung bumi sama Abdul Aziz sudah di sini kata-kata yang di mana kamar-kamar kata-kata selama 1 minggu di sini saya juga memantau. kita harus siap sebagai ada arsiteknya dulu kan, ya arsitek itu sebagai komandan, jadi dia yang akan mengatur lokasinya, bahannya apa dan sebagainya, dan kita sebagai tukangnya. Kalau kita tukangnya aja, ada arsiteknya atau komandannya, nanti malah kayak membangun rumah-rumahan belum sampai. Oh gitu. Arsitek ya tukangnya kalau Tanya sama Pak Umar ya. Syukur aja kan tanggal kan tambahin aja. Arsiteknya berapa? Kan yang mencatat mana? Yang punya itu yang tahu itu kan arsiteknya. Arsiteknya berapa? Buat 9 padepokan ya. Atau ada salah satu coba panggil Pak di atas Kita kumpul, kapan lagi kumpul di sini? Ini juga ada tugasnya masing-masing. Ya kan udah dapat tugas jangan ikut. Yang bagian di pengobatan teman di pengobatan. Mungkin perlu ada
kita mampukan, dan yang kita ini bantu tukang dulu. Nggak semuanya kita harus ada tukang. Tukang sibuk, apa itu? Bukan kamar sibuk. Yang satu garap kamarnya apa ya? Apa? Kamar mandi. Yang satunya kamar atas. Kalau sama ada arsitek lagi nggak apa? Ada tukang. Khusus mengenai kehidupan. Berarti kita semua. Iya, takutnya gini loh, nanti kita kirim tukang, jadi kan malas-malasan. Saya tanggung jawab, saya nggak mau. Ya. Bisa saja saya datangkan tukang. Kira-kira bisa dipercaya enggak? Kok wayang tukang garap kok turu? Ya. Sedang khususnya pinginnya jenengan yang punya tanggung jawab. Bukan kita nggak mau mendatangkan tukang, bisa, cari tukang lain bisa. Orang kampung sini banyak yang dipercaya. Tapi itu tadi, dengan saya kualitas, jangan mampu wayang tukang kerja. Ini untuk kerjanya kan mungkin dari jam 8 sampai jam berapa gitu? Ya nggak tahu, terserah jenengan mau kerja malam pagi terserah. Kalau ingin cepat selesai ya lembur. Tergantung itu kan rumah jenengan loh. Umi sama aku nggak mungkin pagi juga. Paling mau bisa. Gimana Mas Samsul? Kira-kira teman-teman yang khusus yang bagian ilmu hikmah itu gimana? Siap apa? Harus siap kalau memang kita mau Siap ya siap. Kalau memang mau musyawarah, kapan waktunya jangan ditunda. Kalau bisa nanti mengumpulkan lagi susah. Tahu sendiri kan? Lo kalau dikumpul ada yang masih makan, ada yang masih tidur. Mulut sambel. Iya, mulut sambel, lele. Kesempatan untuk musyawarah paling bagus ya sekarang. Nah, tadi kan harus ikut kan bilang jaga tanah. Terus juga kan sama Mas Samsul untuk mengkondisikan dulu kalau gimana. Saya kan mau musyawarah. Kalau debatnya di sini nggak selesai. Ya terus kapan menurut Mas Yudi yang paling tepat? Ini loh Mas Samsul kan nanti untuk mengkondisikan siapa atau kalau ada hasilnya siapa. Kalau hanya di sini kan nggak selesai. Nanti biar ini debat, biar dikondisikan sama Mas Samsul. Nah, berarti masih mengumpulkan orang lagi, butuh waktu lagi. Bukan itu kan Mas Samsul tahu mana yang pengobatan, mana yang enggak. Yang enggak ini kan ditemukan. Betul. Ya tinggal sekarang dokter aja yang punya tugas siapa, yang enggak siapa gitu. Kalau nanti nunggu musyawarah dulu lagi, mungkin aku 1 minggu dulu cuma di sini. Nggak banyak waktu juga. Tinggal mengkondisikan, terus untuk mengetahui habisnya berapa, terus konsepnya seperti apa, panggil arsiteknya, tinggal kita kan. Mas, ketua nih gimana? Mau musyawarah sekarang atau masih nunggu? Waktu bagus juga nggak banyak. Ya dikondisikan aja. Itu bangunannya pakai kayu, bangunan gedung kayak gini. Kayu. Yang bagus. Tapi walaupun bangunan kayak gini di kayak juga bisa. Lebih kuat kan? Ya, di awet. Ya. Cakak-cakaknya dimodif kayak kayu bisa. Ya kalau itu jangan cuma 100 juta. Meledak berarti. Ya buruk bangun kemauan 1 juta nih. Buruk bangunan hancur itu saya habis 60 nggak kepake. Ya paling nggak udah kita siapkan itu sekitar 100 juta. Kelolaan dikit. Kalau 100 juta tambah ditambahin. Tak tambahin. Nah, Tapi kan hukumnya kecil-kecil, seperti kita oke. Paling kan harus bayar udah ketok jadi berapa itu juga. mungkin maksudnya kalau mau buat 9 gitu. Kan nggak harus langsung 9. Kemarin saya satu 100 juta ya lebih mas. Untuk sementara gimana? Ya wis, rapat sendiri aja. Yang nggak dapat tugas, kumpulkan siapa datang. Nanti kalau udah matang, udah habis musyawarah, yang boleh ke siapa, mau dimulai kapan, langsung bilang dulu saja. Coba musyawarah di atas di kafe. Habis ini ya. Mana? Dia mau dengar. Sekarang udah di atas ada teh, nanti. Kopi-kopi lah kok. Adi kira tekan ilmu hikmah, nggak ngantuk toh. Saya sabar nanti kan sopo. Mau narik nanti. Oh, Di atas apa di sini mana nih? Musyawarahnya di atas di sini. Kopi ya. Kopi di luar. Ayo. Angsal kabar katanya Ujang Bustomi habis kena berdarah katanya, dilempar pagar. Minta doanya katanya para netizen. Oh ya didoakan aja Al-Fatihah. Oh iya.
Cukup ya. Kita tutup yang aduh apa nanti ngopi di atas siapa nanti di chat Mas Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.